Selamat pagi semuanya, senang sekali ya pada pagi hari ini kembali pada tanggal 6 April, hari Kamis, minggu pertama nih. Saya Yohana Elizabeth bersama rekan saya. Halo, selamat pagi. Saya Lucia. Ya, Semuanya selamat bersama-sama pagi. dalam satu hati, hatinya kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali berbicara yang seru-seru, yang penting-penting dan perlu sekali kita pahami supaya pada saat kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa dengan tepat dan bijaksana nih, terutama kalau berbicara tentang dunia digital, Kak Lucy. Judulnya peran orang tua dalam dunia digital bagi anak. Bintang tamu kita siapa sih, Kak? Bintang tamu kita pagi ini udah standby di sini Kak Ita Sembiring. Silakan Kak Ita untuk memperkenalkan diri. Halo, terima kasih Kak Yohana, Kak Lucia, saya Ita Sembiring, saya juga pemerhati pendidikan. Kalau bisa lihat tema kita hari ini sesuai ya, saya ada di daerah-daerah digital nih. Representatif sekali ya Kak Ita ya. Ya, betul. Nah, pagi hari ini seperti biasa Kak Ita di Heartline Networking kita akan berbicara bagaimana satu hati ini bisa mempersatukan semua, khususnya bagi generasi muda, ibu-ibu muda yang hari ini sedang mendengarkan gitu ya, memahami tentang pentingnya peran kita untuk adik-adik kita gitu ya, untuk anak-anak kita. Dan kegiatan ini didukung oleh Aku Pintar dan juga Eureka Expert. Nah, Iya. aja nih kita mau ngobrol-ngobrol ya Kak Lucy ya, Ya, sama Kak ya, karena waktunya nih kalau ngobrol enak kadang-kadang 1 jam kurang, itu ya, baru bagian doang, jadi harus lebih dalam lagi nih. iya. Iya, Kak Ita, kalau kita melihat sekarang dunia digital kan nggak bisa kita hindarkan ya. Kita harus Ya. menghadapi gitu ya. Nah, Kak Ita yang berkecimpung nih di dunia digital nih, kira-kira eh, berapa persen ya Kak Ita ya pengguna dari anak-anak usia remaja tuh di dunia digital? Kira-kira ada nggak datanya ya Kak Ita ya? Kalau soal data saya nggak terlalu ahli ya, tapi kalau dari pandangan mata kita bisa lihat sendiri, kayaknya 100% ya semua orang. Iya kan, kalau mau bicara data, ini akurat banget apa yang kita lihat sehari-hari, itu Mm-mm. semua orang nggak pernah lepas dari gadgetnya. Bahkan sekarang kita menyapa orang lain aja nggak eye contact lagi loh. Bisa Wah, sambil telepon, bisa sambil balas WhatsApp. Kalau zaman dulu kan itu nggak sopan ya. Tapi kalau sekarang tuh kan udah terlihat lazim dan jamak banget orang melakukan hal itu dan orang-orang lain pun tidak merasa sometimes ya nggak merasa keberatan ya udahlah kayak gitu. Jadi mm-mm. kalau di mata saya sih 100%. Iya, saya juga suka melihat tuh Kak Ita, anak-anak mulai kecil ya, Ya, mulai balita lah ya, udah melekat tuh sama gadget ya. Artinya mereka kan terpapar oleh dunia digital. Bagaimana Kak Ita melihat fenomena ini nih Kak? itu balik lagi kan ke orang tuanya. Kadang-kadang kan mereka merasa dengan gadget anak-anak jadi kalem, diem. Jadi orang tua bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Menurut saya itu sedikit egois ya, gitu. Artinya kan ketika ya mungkin Kak Yohana, Kak Lucia juga menyaksikan sehari-hari atau mungkin mengalami udah kalau rewel kasih aja gadget paling juga diem kasih Hmm, anak-anak udah kenal games dari usia hmm, yang sangat dini gitu. ya. Bahkan saya pun belajar perkembangan gadget menggunakannya itu dari anak loh, mereka jauh lebih pintar dari kita gitu. Jadi sebetulnya ya sebetulnya soal mau memperkenalkannya kapan, lebih dini atau nanti atau kecepatan itu kan balik lagi orang tua harus jadi mindfulness orang tua gitu ya. Ya orang tua yang mindful gitu supaya kita tahu bisa bisa menyeleksi sendiri. Ya cuma kan kadang ya gimana ya emang mereka anteng sih dengan gadgetnya gitu. Iya. Tapi kalau kita berbicara anteng tidak anteng, sebetulnya kita ada dua tradisi yang kutub yang berbeda gitu ya. Kalau kita lihat ya di Indonesia dan di luar Indonesia, di mana kalau kita bisa bilang orang Indonesia itu latah dan cepat Ya, sekali menular. Gitu. betul. Dan bisa dikatakan mungkin saya salah, tapi saya juga mungkin salah satu bagian dari sana yang agak sedikit nggak mau susah gitu loh. Uh-huh. Nah, apakah karakter-karakter ini juga yang sebetulnya membuat kita menjadi membiasakan sejak anak usia dini bermain dan bersahabat dengan dunia digital gitu, atau memang
kebutuhan yang mengangkat mereka mau tidak mau gitu ya untuk memberikan dunia digital sebagai media. Oke, saya garis bawahi kata kebutuhan ya Kak Yo ya. Kebutuhan. Sekarang kalau kita mau melarang mereka juga bijak nggak sih? Sementara seluruh dunia ini sangat digitalisasi gitu loh. Ketika kita melarang, anak kita nanti juga ketinggalan zaman, anak kita juga nggak ngerti digital, itu juga kan tidak membantu mereka gitu. Jadi catatannya adalah soal kebutuhan atau latah tadi balik lagi ke orang tua. Balik lagi ke orang tua. Jadi apakah kita bisa ibaratnya gini loh. Sometimes kita ngelarang anak kita. Tapi cara kita ngelarang dia main gadget pun sambil kita pegang gadget. Bener nggak? Berasa nggak tuh? Ya kan, kamu ya nih, lihat, kamu yang main gadget mulu, kapan belajarnya tuh, gitu. Tapi kita juga, kok mama juga main gitu? Iya, saya lagi balas-balas email, ini kerjaan gitu. Fair nggak? Gitu. Tapi kalau kita mau larang juga nggak mungkin. Dunia ini kita udah memasuki revolusi industri, kita udah memasuki digital era gitu loh. Jadi sebagai orang tua mungkin soal porsi yang kita harus bahas ya, porsinya, lalu ada semacam kesepakatan seperti itu. Coba cek yang bangun tidur masih berdoa dulu siapa, atau cek nih ada pesen apa, yang mau makan foto dulu, atau melakukan atau ngecek makanannya ini udah bener belum pesanannya. Nanti udah difoto baru, maaf ya Mbak, ini tadi kayaknya pesanan meja sebelah. Gimana sih? Gitu kan. Karena kita duluan fokusnya untuk memamerkan segala sesuatu dalam hidup kita, gitu. Nah, menurut Kak Ita nih ya, sebagai praktisi pendidikan nih Kak Ita, sebaiknya nih Kak Ita, anak-anak di umur berapa nih yang boleh kita mulai perkenalkan ya dengan gadget atau dunia digital itu ya Kak Ita ya? Ini pertanyaan yang selalu nggak bisa saya jawab ya, karena ada kata sebaiknya. Berarti kan benda itu sebetulnya nggak baik dong. Ngapain kita perkenalkan, bener nggak? Gitu ya. Nah, jadi kalau ada kata sebaiknya, kalau saya boleh jawab adalah sesuai kebutuhan. Gitu. Kalau boleh nih ya, walaupun dianggap menjadi orang tua yang ketinggalan zaman, kalau boleh di masa-masa balita, ya itu kayak main di luar, outdoor, permainan-permainan. Sekarang nggak ada yang kenal permainan tradisional. Betul. Iya, terus nanti kalau kita misalnya bertahan dengan permainan tradisional, dia nanti jadi gagap teknologi juga. Betul. Nah, jadi betul, menurut saya sebetulnya balik lagi porsinya, keseimbangannya, seumur berapapun kita perkenalkan dengan mereka, tapi kita tahu menjalankannya sesuai fungsi. Nah, karena kalau ya coba lihat deh bayi-bayi sekarang di sosial medianya Kak Yo, Kak Lucia, dan kita semua, siapa sih yang tampil di FYP-nya kita? Bayi-bayi yang nggak ngerti, tapi juga udah jadi konten dan segala macam. Nah, kan nggak mungkin mereka tidak mempergunakan, anak-anak itu sendiri tidak diperkenalkan sejak dini gitu. Jadi menurut saya sih lebih ke porsinya dan seberapa kuat, seberapa kita disiplinnya bisa memberikan jadwal buat anak-anak itu. Nah, kalau porsinya nih Kak Ita, porsinya itu dalam sehari nih misalnya untuk anak-anak balita, kira-kira itu yang baik menurut ini ya dari kacamata pendidikan nih Kak Ita. Ya, mungkin kalau saya berkacanya di keluarga sendiri aja ya, soalnya kan mau ngurusin keluarga orang juga susah. Gitu ya. Kalau masih anak-anak sih mungkin 10-20% itu masih oke gitu ya. Jadi dia juga masih punya interaksi sama kita gitu. Takutnya kita justru ketika memberikan gadget lebih dini, kita justru membentuk mereka untuk menjadi individualis sebelum waktu atau udah ditanamkan gitu loh, individualisme untuk dirinya sendiri, sehingga dia nggak butuh siapa-siapa. Oh, dia mau temen, dia bisa cari temen chat. Oh, dia mau nonton, mau cari hiburan, dia bisa cari hiburannya sendiri. Kalau dulu kan nanya ke orang tua, kita harus nonton apa, nonton ini, enggak. Jadi kalau terlalu cepat dan lama diizinkan, mereka bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan kita.
gitu. Dan Jadi jangan dalam lupa, artinya Kaita mesti harus didampingin orang tua ya untuk anak-anak yang masih Nah. balita begitu ya. Nah, saya garis bawahi lagi ya Kak Lucia ya, soal didampingi. Kadang-kadang kan kita juga memang nggak bisa mendampingi, sehingga kita izinkan mereka 50% waktunya untuk menggunakan gadget supaya kita juga tenang. Gitu. Itu sebetulnya menurut saya yang nggak bijaksana gitu. Ya. Tetapi mungkin saya menambahkan Kak Lucy, adanya gini, saya setuju apa yang Kak Ita sampaikan gitu ya. Kita tidak gini, setiap rumah itu punya bumbunya masing-masing. Yes. Ya, Ya. contoh ya, misalnya kita masak sayur asem nih, namanya sayur asem, tapi pasti rasa rumah A, B itu tuh akan beda. Padahal Setuju. sama orang Sunda gitu. Misalnya seperti itu. Ada yang komposisinya garamnya lebih sedikit, asamnya lebih banyak, atau isinya beda gitu ya. Nah, ini juga dalam dunia digital sebetulnya pada dasarnya menurut perkembangan usia anak dini, memang yang terbaik adalah hubungan interaksi manusiawi, bukan dengan hubungan interaksi dengan benda mati. Kenapa? Karena pada anak usia dini mereka itu kan dilatih, dirangsang itu yang pertama adalah sensorialnya. Ya, dari sensorial mereka akan banyak belajar, mereka banyak mengetahui dunia-dunia lainnya, mulai mengenal bentuk, mulai mengenal rasa, mulai bisa berkata gitu ya. The first thing adalah sensorial. Bagaimana mereka, nah, kalau sensorial ini kita dari awal sudah diberikan dengan sensori mata saja, yaitu terfokus dengan dunia digital, maka akan menghambat perkembangan yang lainnya. Ya, geraknya dia, sigapnya dia, kan kalau di taman kanak-kanak tuh ada papan titian istilahnya ya, di mana nah, itu mereka tidak kenal papan titiannya dunia digital apa beda dengan di lapangan. Nah, saya setuju kata Kak Ita, ya itu ada presentasinya di mana ada 10-20% lama-lama mulai membesar. Seperti peran orang tua sebetulnya Kak Ita ya, Kak Lucy. Ya, betul. Pada saat kita menjadi seorang ibu, peran kita adalah 100% buat anak kita. Dia masih bayi. Pada saat dia sudah mulai berjalan, peran kita mulai dilonggarin, kasih kepercayaan. Kita udah nggak boleh kontrol lagi gitu ya. Jangan ke sini, jangan ke sana, maka dia akan takut untuk berjalan. Gitu. Tapi pada saatnya nanti dia dewasa, dia sudah menentukan diri sendiri. Nah, dia sudah bisa ajak dengan keputusannya. Nah, di dunia digital, Kak Lucy secara psikologis juga sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena pada saatnya nanti nih, mereka akan mau tidak mau di anak SMP aja deh, tugas-tugasnya mau nggak mau udah computerized sekarang. Dulu zaman saya nggak ada komputer, wah banget ya. Mainnya juga masih pelepah pisang ya. Iya, masih itu buah jeruk dibikin mobil-mobilan, nah Mobil-mobilan. nggak tahu tuh, ya kan. Nah, jadi hal ini yang sebetulnya kita perlu sama-sama. Permasalahan adalah peran kita orang tua yang di kota besar dan di daerah itu juga beda. Kalau tadi Kak Ita bilang, kan orang tuanya juga belum tentu ada, karena memang kebutuhannya kedua-duanya bekerja, living cost tinggi dan sebagainya. Tapi kalau di daerah, masih banyak orang tua yang ibunya di rumah ngurusin anak. Nah, ya, kan? Jangan sampai mereka bareng main gadgetnya. Nah, itu, betul. Ini yang baru saya mau tanya nih Kak Ita. Kak Ita udah baca di pikiran saya. Nah, gimana sih supaya, kan peran, judul kita peran orang tua di media. Nah, bagaimana sih kita bisa bijak? Karena kita juga, apalagi yang orang tidak kenal digital tadinya, begitu melek digital, terus meleknya di hal-hal yang nyaman, di hal-hal yang bikin asik dan nyandu gitu ya. Kayak tadi yang Kak Ita bilang tuh nyandu kan, bangun tidur, Iya, betul. doa, itu nyandu tuh buat saya gitu kan. Nah, gimana nih Kak Ita caranya? Nah, sebelum saya bahas tentang bagaimana caranya, penjelasannya Kak Yo tadi itu membuat saya semakin yakin, semakin setuju bahwa sebetulnya balita kayaknya nggak perlu dikasih gadget deh. Karena kan dia butuh rangkulan, bener nggak? Kalau mau ideal, apa sih yang mereka, ya artinya begini, mereka juga kan belum belajar banyak-banyak hal, tapi kan masalahnya perkembangan zaman saat ini yang serba digital itu yang kita takutkan nanti anak kita ketinggalan zaman, tidak mengikuti perubahan zaman, dan kita tergila zaman dulu. Jangan main kata jangan terus. Tambah lagi ketika kita berkata jangan, kita melakukan hal yang kita larang, walaupun fungsinya berbeda. Anak kan bukan pendengar yang baik. Mana mau dia dengar kita, tapi dia perekam yang baik.
Kita mau larang, mau berbusa-busa mulutnya, tapi dia lihat kita main kok. Kita juga nggak ada bedanya, gadgetan terus gitu. Jadi perilaku, bahkan kalau perlu nggak usah dilarang. Ketika dia main, saya juga harus meletakkan handphone saya juga harus memberi waktu seutuhnya buat mereka. Kita main yuk, ya mau lagi main handphone, taruh dulu. Saya bukan mau bilang kamu nggak boleh main, nggak bilang taruh dulu, boleh nggak? Kita main bareng yuk, ini seru nih, aku punya mainan baru. Itu kan cara kita melarang sebetulnya, cara kita mengurangin, tapi nggak pakai kata jangan. Saya nggak ada pakai kata jangan gitu. Terus emang seru banget ya mainannya. Mainan buat sama mama lebih seru loh. Yuk kita keluar sebentar. Kan lupa. Tapi begitu saya bilang, kamu main handphone terus, ayo ikut, ayo mama ikut. Emang lebih asik ikut mama atau apa? Di pikirannya kan seperti itu. Gitu. Jadi mungkin kalimat-kalimat yang kita lontarkan yang kita perbaiki. Bukan soal bahaya tidaknya ya dia main begini, berapa persen kita perbolehkan mereka gitu, tapi kalimat how we communicate sama mereka itu yang kita harus garis bawahi gitu. Sama-sama ngelarang kan, tapi cuma mengajak gitu. Jadi orang tua perlu belajar nih ya. Iya. Bagaimana teknik untuk pengalihan. Nah, pengalihan gitu kan, apalagi nih udah mau 2024 banyak yang harus kita alihkan. Nggak boleh. Orang tua beda. Tiba-tiba tuh. Nggak ikutan kayaknya saya kalau komentar gitu. Tapi bener lah, bahasa pengalihan itu yang bagus tuh. Ya. Setuju sekali. Tapi memang balik lagi ya. Kalau kita bilang dunia digital kan tidak selamanya itu dalam bentuk games. Itu juga perlu diingat semuanya. Betul, benar dunia sekali. Digital itu juga bisa dimasukkan dalam musik. Itu digital. Belajar. Karena anak balita pun kan sensorinya dari telinga. Dia mendengar suara halus, suara lembut. Nah, permasalahannya tadi adalah yang susah dikontrol. Kalau kata Kak Ita, kata jangan itu selalu keinginannya, nyalinya untuk melawan. Dan itu bukan untuk anak-anak saja, orang dewasa juga banyak. Itu bisa dilihat di jalan-jalan ya. Paling mudah kita lihat gitu ya. Jelas-jelas tidak boleh ya dibablas, terus galakan mereka lagi daripada kita. Benar. Nah, ini juga terjadi di dalam dunia remaja. Ya, di mana kalau kita kata pengalihan ini tidak bisa bermain dengan tepat. Gitu ya. Jadi saya selalu bilang gini Kak Ita dan Kak Lucy dan pendengar sekalian. Sebetulnya adalah masa yang paling penting itu masa anak di usia paling muda atau usia dini itu sampai usia 11 tahun atau SDA. Kenapa? Di masa itu selama kita bisa menanamkan konsep pemahaman, bukan penghafalan, bukan pembantahan, maka anak akan mengerti, memahami. Sehingga tidak perlu dikatakan jangan, mereka sudah tahu nalurinya itu tidak benar dan baik. Contoh gitu ya, seseorang yang membiasakan memberi channel di media digital itu bebas, bisa main game apapun silakan. Bahkan saya pernah ada satu orang tua bercerita sama saya, dia kebobolan kartu kreditnya, tagihannya sampai jutaan, banyak sekali, puluhan bahkan, karena anaknya bermain game dan dia percayakan kartu kreditnya ke anaknya. Sampai orang tuanya itu kaget, tagihan itu puluhan juta dan dia akhir datang ke bank untuk dealing, untuk nyicil. Nggak bisa digratiskan, karena memang sudah ada transaksi di game. Nah, hal-hal seperti ini saya yakin akan ada di lapangan. Tetapi akan menjadi kecil bila kita memahami konsep kepada adik-adik kita ini dengan tepat. Misalnya, kita memberikan pengarahan main games itu yang, kan nggak selamanya kita harus menjadi polisi. Betul. Orang tua, ya kan Kak Jadi teman lah, jadi teman. Betul. Kita harus jadi teman. Tapi kebanyakan kita sering menjadi polisi dengan membawa prioritas kita, Kak Ita. Ya kan? Aku yang lahirin loh, aku yang kasih makan kamu, aku yang membesarkan kamu loh. Nah, paradigma seperti ini di kita gitu ya, di kita mungkin di saya secara pribadi sadar atau tidak sadar gitu ya, sering sekali sulit untuk merubahnya dengan cepat, berproses. Nah, bagaimana sih kita orang tua itu mau berproses dengan bijak? Misalnya, kita mau mengakui kesalahan kita nih ke anak kita. Terus kita mau memberikan pemahaman ke anak kita. Mana yang baik, yang mana tidak, terus resikonya apa. Nah, gimana nih Kak Ita untuk membangun kesadaran ini? Karena tidak mudah.
Apalagi balik lagi, orang tua, orang yang dituakan kadang-kadang kan merasa, asam garam udah duluan loh. Iya. Makanya darah tinggi, kebanyakan garam. Tapi ya gitu Kak Yo, setuju sekali. Jadi dari penuturan Kak Yohana barusan dan juga tadi saya catat satu kata dari Kak Lucia itu belajar. Jadi sebetulnya yang harus belajar itu bukan anak-anak, kita. Belajar menahan diri, belajar untuk mengkomunikasikan dengan baik, belajar untuk memberi ruang dan waktu buat anak-anak itu. Kalau kita cukup memberi ruang dan waktu, anak-anak itu juga mau memahami kita. Tapi seperti Kak Leo bilang tadi kan, ya kita ini selalu pakai power gitu. Ya nggak usah dari segi asam garam ya, ngelihat kita lebih besar dia kecil aja dia takut kok sama kita nggak usah ngapa-ngapain aja mereka udah takut Kak gitu. Tapi masa iya kita harus selalu membuat mereka hidup dalam ketakutan. Nah kuncinya kan selalu makanya disampaikan cinta kasih, pelukan, rasa sayang seperti itu gitu ya. Nah juga seperti ini game, setuju. Nggak selalu gadget itu untuk game. Hari gini semua belajar. Ini bagaimana saya melarang anak-anak di belakang saya ini? Karena ini dari pagi sampai pagi lagi, seluruh hidup dia harus berhubungan dengan benda-benda ini. Seperti itu. Dan karya-karya mereka itu dihasilkan dari gadget semuanya. Bahkan termasuk untuk mencari, mendapatkan informasi, untuk mereka research, dan segala macam seperti itu. Nah, sedikit saja soal game. Game menurut saya nggak buruk, nggak ada buruknya ketika kita tahu menyampaikan ke anak-anak, kamu main game melulu, seru ya gamenya. Iya seru banget mah, kamu sampai lupa makan, lupa belajar, dan duitnya kamu tuh habis loh. Gimana kalau kamu yang membuat gamenya supaya duit itu datangnya ke kamu? Jadi kita ajak dia untuk berpikir sebagai pembuatnya, bukan pemakainya, bukan menjadi orang yang addicted gitu. Nah, balik lagi kan soal cara pandang kan, cara kita mengatasi masalah. Nah, itu kan nggak semua orang tua punya waktu untuk menceritakan. Yang penting, aduh kamu ini gimana sih? Habis nih uang mama buat bayar uang sekolah kamu, kamu main game mulu gitu. Jadi kita berjarak terus sama anak. Kadang-kadang kita belum tanya mereka pun apa, misalnya gini, kita mendapatkan mereka lagi sibuk dengan laptopnya, dengan gadgetnya, kita nggak tanya mereka ngapain, main mulu, belum tentu loh, belum tentu. Itu kata paling gampang soalnya. Iya, iya, seuzon. Siapa tahu dia lagi membuat sebuah kreasi baru. Waduh, mama papa mau ulang tahun perkawinan nih. Aku mau buat dari digital kartu ucapan. Jadi kan kita selalu kan udah negatif kan lihat mereka di depan laptop kayak nggak peduli orang lain. Tanya dulu, kasih ruang dan waktu, pahami mereka. Itu saja sih kalau ya, tapi memang benar kalau usia belajar orang tua sekolah jadi orang tua itu nggak ada. Kita pasti belajar kan dari orang tua kita, dari lingkungan, dari sekeliling. Nah, Kak Yo juga kan karena mengamati kan apa yang disampaikan Kak Yo tadi simpel banget dan semua kita bisa lakukan loh. Orang cuma minta pelukan, minta perhatian, tapi kita tuh sampai nggak punya loh waktu melirik. Nih, saya kasih contoh sedikit aja waktu anak saya kecil. Saya pulang kerja, capek banget. Nah, tahu sendiri dong kalau rocker, rombongan kereta, kita kadang-kadang berdiri nggak pegangan aja nggak jatuh. Iya kan, saking padatnya. Terus saya turun, dia bilang begini, Mama tutup mata, saya di depan pintu. Aduh, bentar dong, Dek, gitu. Tutup mata, bisa nggak, Dek? Saya ini capek banget baru turun kereta. Tuh saya duduk, tahu nggak, dia datang dengan selembar kertas. Selamat datang, Mama. Dan saya nggak mau tutup mata hanya karena saya merasa capek, hanya karena saya nggak mau kasih waktu sedikit pun. Saya merasa capek, saya merasa udah keren banget sebagai wanita karir di luar sana. Anak saya cuma minta tutup mata supaya ketika saya buka mata kaget, surprise gitu. Nah, yang kedua, saya cuci piring.
saya cuci piring dan banyak, dan saya sebentar lagi harus meeting. Saya kan berarti egois banget kan, saya harus cuci piring karena bentar lagi meeting, anak saya pulang. Mama, tadi guru aku bilang gambarku bagus gitu. Oh keren, sambil tetap cuci piring dong. Keren, itu lagi TK loh dia, TK. Bayangkan anak TK udah bisa seperti itu. Eh, kata guru aku gambarku bagus. Aduh keren banget kamu. Keren, keren. Lihat dong, kata dia. Karena saya nggak lihat. Saya cuma bilang, oh keren. Saya pikir, anak kecil ini. Dibilang keren aja udah happy. Please. Dia pengen eye contact. Dia pengen saya datang peluk dia, tinggalkan sebentar piring-piring itu yang nggak bakal pecah juga kalau nggak dicuci segera. Gitu loh. Segitu Hmm. egoisnya loh kita kadang-kadang Ya, jadi orang tua. betul sekali. Ini juga jadi ingat itu, saya sih ingat pernah beberapa kali saya menjadi pembicara untuk anak usia dini, Kak Ita. Iya. Kadang-kadang ya ini tidak perempuan doang, laki-laki pun sama gitu ya. Ada juga ya. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu, tidak hanya Iya, ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang-kadang betul. perlu disentil. Jadi misalnya gini, anak baru mulai merangkak gitu ya, dia pengen bermain. Terus mungkin dia datang bawa bola gitu dengan harapan ayahnya main bola dengan dia. Nah, terus bolanya itu sama ayahnya dilempar tapi si ayah masih pegang gadget atau pegang newspaper. Nah, saya suka bilang ini apa bedanya akhirnya anak itu dengan binatang? Ya, Iya kan? Kita pasti marah dong, enak aja anak saya kok dibilang binatang gitu. Tetapi sadar tidak sadar, pada saat itu apa yang sudah dilakukan, Anda memperlakukan anak Anda seperti say itu sorry, papis. ya. Kan nggak perlu kontak, tinggal dilempar dia datang lagi. Anak kita nggak Mhm. begitu, betul kata Kak Ita. Anak kita mesti berhenti, stop, balik badan, ambil bolanya, lempar. Yes. Ada interaksi. Nah, yang membedakan dengan dunia digital nggak bisa seperti itu. Saya pernah juga nih Kak Lucy sekedar share juga sama Kak Ita di suatu Ya. event besar ada sebuah, saya kebetulan merepresentatifkan tentang AI. Ada yang bertanya gini, jadi nanti kita diambil alih semua dong sama robot, diambil alih semua dengan dunia digital yang begitu hebat gitu kan. Terus saya bilang gini, diambil alih bisa benar diambil alih untuk pekerjaan tertentu, tetapi balik lagi yang membuat mereka siapa? Nah, Manusia. persis. Ya, Kepintarannya ada di mana? Di manusia. Kalau sampai iya. kepintaran kita dirubah menjadi kepintaran robot, halo, artinya kita bukan manusia lagi. Kita anak buahnya robot. Itu benar-benar jadi kayak film Hollywood yang mana tuh saya pernah nonton kayak begitu ya. Nah, Yang jangan serem. sampai gitu kan. Artinya kita mesti punya power kendali. Artinya kita mesti jadi lebih pintar lagi. Apapun itu. Nah, berbalik dengan pintar nih, Kak Lucy, Kak Ita, jadi semangat saya Ya. jadi ya. Ya. Orang tua tuh balik-balik lagi nih, senangnya dibilang pinter. Nggak mau kalau sih kalau dibilang, kamu mesti belajar lagi. Oh, sensitif. Enak aja lu siapa gitu ngajar-ngajarin gua gitu kan ya. Nah, ternyata dunia digital juga bisa menjadi pemersatu. Bisa belajar bersama-sama. Iya kan? Baik orang tua dengan anaknya gitu ya. Contoh orang analog menjadi orang digital. Orang digital adik-adik kita, Mhm. anak-anak kita jauh lebih pintar dan kita mesti mau nggak mau belajar dari mereka. Eh, Satu keunikan adalah sebetulnya juga bisa dijadikan bonding keharmonisan. Jadi nggak Ya, selamanya dunia digital itu negatif. Dari tadi betul. soalnya Setuju. negatif terus gitu kan. Iya, Jadi saya setuju sekarang mau belok banget. ini Iya. ya. Bisa menjadi keharmonisan. Nah, gimana sih Kak Ita, kita gitu sebagai suatu keluarga yang pengen harmonis gitu ya. Kadang-kadang nih ada WhatsApp grup keluarga, kelompok apa keluarga gitu ya. Membiasakan diri adik-adik kita atau kita yang orang tua juga mau bersilaturahmi di sana di dunia digital. Karena tadi kan dibilang zaman kita silaturahmi salim, duduk, ngobrol, minum teh, makan Iya. bareng. Sekarang silaturahminya beda gitu. Bahkan ini nomor rekonnya ya, tolong diisi gitu kan. Nah, gimana sih Kak gitu loh. Kita juga bisa mau bertoleransi gitu loh. Untuk belajar tadi ya ada turun grounded terus yang ini naik gitu loh Kak. Gimana nih Iya. mempertemukan di tengah-tengah? Harus harus ada pertemuan memang ya gini. Jadi kalau saya sih setuju banget. Digital itu juga nggak buruk. Bayangkan kalau kita nggak melek digital, jadi apa? Kita udah tergilas dengan perubahan zaman. Kita tidak menjadi bagian dari perubahan itu, kita cuma jadi penonton perubahan dan kita semakin terlihat terbelakang seperti itu. Jadi memang tidak perlu memusuhi dunia digital, mau gadgetnya, mau apapun itu.
menurut saya kita tuh harus berteman. Jadi kata kuncinya adalah berteman. Kalau kita berteman, kita bisa pilih-pilih teman, bener nggak? Kalau Yes. kita nggak suka, kita tinggal. Nah, jadi kalau saya tuh memperlakukan sosial media, gadget, semua itu adalah teman. Di mana saya akan selalu mencari teman yang menguntungkan saya, yang membuat saya nyaman, yang membuat saya berkembang. Seperti itu. Dan juga seperti yang tadi Kak Yo sampaikan, bahkan gadget jadi pemersatu, sekarang kita bisa cek setiap saat anak-anak. Ya kan? Dengan grup keluarga. Waktu saya punya grup keluarga, isinya cuma 4, suami, istri, 2 anak. Anak saya happy bilang gini, wow, aku punya grup keluarga gitu. Jadi dia gampang sih, itu dia membuat dia tuh happy banget karena dia bisa gampang banget berkomunikasi, nggak harus mau minta ini ke papa dulu, baru kirim lagi forward lagi ke mama seperti ini. Nah, jadi berarti kuncinya apa? Ketika semua itu menjadi teman kita dan kita tahu menempatkannya, sama seperti zaman dulu orang mau kerja the right man on the right place. Nah, ini juga seperti itu kan. Ya kita tempatkan saja pada porsinya dan tugas kita lah orang tua untuk menjadi apa ya? Kalau memang itu harus jadi pemersatu, kitalah pemersatunya. Jadi untuk yang pemegang kunci, kita harus jadi pemegang kuncinya gitu. Kita tahu kapan membuka kuncinya, kita tahu kapan menutup pintunya, seperti itu. Tapi kan kadang-kadang nih, mohon maaf nih, mungkin kita juga berkaca pada diri kita sendiri. Kita pun nggak bisa kontrol kok. Iya, Hmm. iya, ibu-ibu, bapak-bapak, handphonenya ketinggalan, kepanik. Istrinya ketinggalan di pasar, dia diem aja, antar juga bisa nge-grab. Jangan dong. Jadi peranan orang tua ini gede ya, Kaita, Justru di kuncinya. dunia digital ini dengan anak-anak ya. Sentralnya ini di orang tua ya, Kak Ita ya. Ya betul, Nah, orang tua yang berarti selalu kan harus mengingatkan. berarti kan ada perubahan cara asuh nih ya, Kak Ita. Kalau dulu kan kita nggak ada digital, jadi kan kita ngajarin apa namanya nilai-nilai ya, value-value itu kan duduk-duduk kita ngomong-ngomong ya. Nah, ini setelah masuk di era digital ini, artinya kan ada pesaing nih dari orang tua nih. Kak Ita. Anak saya mengatakan, kalau saya ngomong sekarang ngomongnya kesetaraan gender. Kapan dia tahu gitu ya? Saya kan juga gini ya. Kesetaraan gender, Pesaing gender orang netral, tua ya, segala fungsi macam. orang. Nah, fungsi orang tua untuk apa namanya menjadi sumber informasi, menjadi sumber asuhan pertama untuk anak-anak itu ada kompetitornya nih, Kak Ita. Ya, Gimana nih, Kak Ita? Orang tua untuk apa cara bergeser nih, cara asuhnya mulai bergeser nih, Kak Ita, karena kan dia harus menyeimbangkan antara yang konservatif dengan sekarang nih era digital. Nah, gimana nih posisi orang tua nih? ini lucu nih Kak Lucia, menarik banget. Karena hari gini kita nggak akan bicara kompetisi lagi, kita udah bicara kolaborasi. Yes, Bener ya? Nah, benar. perubahan nggak cuma cara didik, Hmm. perubahan di segala sektor, segala bidang itu akan terjadi. Nah, balik lagi seperti saya bilang, kita harus mengambil bagian dalam perubahan itu. Gitu. Yes. Kalau dulu memang benar, ya kita nih sentral kita yang mendidik. Kalau sekarang, aduh, lebih pinter handphone dia loh dari kita. Dia mau tanya apapun, dia bisa tanya ke handphone. Malah kita yang kadang-kadang juga bertanya ke mereka seperti itu. Yes. Jadi, menurut saya tidak merasa tersaingin dengan kehadiran teknologi ini. Saya berkolaborasi dengan teknologi itu, di mana nah, satu lagi begini, orang tua juga harus punya kerendahan hati. Lepaskan dulu nih powernya yang super power tadi sebagai orang tua, di mana kita bisa mencengkram anak-anak. Nah, orang tua harus punya kerendahan hati ketika dia tidak tahu, karena tadi baru ngelarang jangan main handphone terus, jangan main gadget terus. Saya akan bilang, kayaknya kita bisa sama-sama cari deh. Saya juga nggak tahu nih bagian ini. Jadi kita juga memberitahu fungsi seperti Kak Yo tadi sampaikan, ada bagusnya kok. Gadget itu semuanya ada baik buruknya, tapi porsinya. Nah, sekarang saya nggak tahu nih, misalnya dia nanya tentang sebuah benua yang saya nggak tahu. Saya saking gengsinya ya, masa orang tua nggak tahu. Tadi saya nggak bolehin dia main gadget. Kalau saya main gadget, ini aduh gimana ya menjilat ludah sendiri gitu kan. Tapi saya harus punya kerendahan hati Yes. untuk menyampaikan, saya nggak tahu masalah itu. Gadget mungkin lebih tahu.
benda-benda digital ini mungkin lebih tahu. Ayo kita cari bersama. Sehingga saya juga nggak bilang, udah sana kamu cari aja sendiri. Lah giliran begini kita dibolehin main handphone. Kita dibolehin sampai nggak ada batasan waktu. Tapi kemarin nggak boleh seperti itu. Jadi jangan seperti ada kotak-kotak seakan-akan main nggak boleh, belajar terus. Orang juga pusing. Nah, jadi itu diramu aja. Jadi apa yang disediakan zaman, perkembangan zaman kita ambil, yang dulu baik dari zaman-zamannya kita yang sangat sederhana, konvensional, ya tetap disatukan yang masih relate. Jangan juga yang udah nggak relevan ya kita paksain. Nggak, buat saya sih kolaborasi aja. Nggak cuman dua kepentingan berkolaborasi, benda mati, benda hidup berkolaborasi, pengetahuan dari A, dari B dikolaborasikan sehingga kita bisa melahirkan sebuah formula baru lagi. Jadi kita nggak mencari-cari, oh dulu kayak begini nih ibu saya, bapak ibu saya ngajarin saya. Sekarang saya kayak begini nih, sekarang di luar sana ajarannya seperti ini. Yang mana nih yang benar? Nggak ada yang benar salah. Yang baik di sini malah kita lebih kaya. Kita punya formula baru. Besok kita bikin buku. Hey, mendidik anak cara baru kolaborasi konvensional dan tradisional dan masa kini. Jadi kita dapat duit lagi dong. Jadi acara hari ini kita ikut sumbangsi ya di bukunya ya. Iya, makanya seru kan. Kita jadi sumbangsi di buku. Oke. Iya. Ini aku rasa ya kita sebentar lagi akan selesai dalam satu hati, tapi ada satu pertanyaan sebelum closing statement nih Kak Lucy. Iya. Dari tadi kita berbicara dari sisi positif dan negatif orang tua. Lalu ada satu hal yang tadi Kak Lucy sampaikan, kita sudah ada kompetitor. Gitu ya. Kita ada lawan, di mana sekarang sebetulnya lawannya itu udah bukan cuma satu dua tapi banyak. Kemarin saya baru mengisi salah satu kegiatan tentang di ruang siber gitu ya. Ternyata ada 161 perusahaan yang bergerak di dunia digital di Indonesia yang baru 161. Nah, ini kompetitor kita, orang tua. Artinya bagaimana sih kita bisa memilah kompetitor vendor-vendor yang nongol di dunia digitalisasi ini dengan iming-iming, pasti dong setiap orang tuh kan punya produk unggulannya masing-masing. Nah, tapi kita mau untuk belajar sehingga kita bisa memberikan yang terbaik juga buat anak kita dan buat keluarga kita nih. Karena tidak semuanya kan bisa aja nih, oh ini bagus tapi buntutnya berbayar. Atau oh ini bagus gitu ya, tapi nanggung setengah. Kadang-kadang kan yang bagus-bagus itu cuma depannya doang ya, nggak sampai tuntas gitu ya. Nah, gimana sih kita bisa bijak melihat kepentingan dunia digitalisasi, khususnya di computerized gitu ya, dalam kehidupan kita sebagai orang tua dan adik-adik kita yang di dalam keluarga ini, memilah dengan bijak kebutuhan sesuai usianya. Kalau saya sih simple, kuncinya cuma satu, komunikasi. Rantai komunikasi itu harus terjaga. Kalau kita berkomunikasi terus-menerus, komunikasi baik itu lisan, nonverbal, ataupun komunikasi seperti talk show ini satu hati gitu kan ya. Ketika kita bisa mengkomunikasikan dan kita menjaga rantai komunikasi itu, kita tahu semua perkembangan, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, kita belajar bersama, kita saling seperti tadi lagi mau rendah hati juga untuk bertanya pada mereka mana nih. Belum tentu loh yang baik buat kita baik buat mereka. Mereka lebih butuh yang lebih besar lagi, tapi kita enggak, ini yang paling bagus gitu. Mereka juga lebih tahu komunikasi dan saling menerima dengan tetap saling menghormati bahwa saya orang tua kamu, saya boleh punya pendapat, kamu anak-anak juga boleh punya pendapat. Yang sering terjadi kan kita merasa benar sendiri, sehingga kita sebetulnya nggak tahu. Ketika kita memilah-milah, kita membawa kepentingan kita, Kak Yo, Kak Lucia, bukan kepentingan anak. Mana sih yang anak butuhkan? Gitu loh. Enggak, anak butuh kita belajarin nih yang mana nih. Kita kan enggak sok-sokan. Oh, kita udah tahu nih. Saya baru belajar ini tadi. Oh, tadi teman saya loh. Tadi saya ketemu Kak Lucia loh. Jadi aku pintar. Ibu itu pintar sekali. Pokoknya kamu harus denger. Kan kayak gitu-gitu tuh kan sering banget kan terjadi. Saya baru ketemu Kak Ita dari orang yang paling cepat di Eureka. Nah, seperti itu. Jadi, oh tadi saya denger, tapi nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa dong jadiin orang lain referensi. Tadi saya baru ngobrol sama Kak Yo, Kak Lucia. Menurut saya, cara pandang mereka yang bagian ini itu ada benernya. Ternyata saya selama ini salah.
gitu. Boleh, jadi kita ngambil waktu juga untuk menerima kesalahan itu dan memperbaiki. Yang ada kan kita selalu nggak bisa, pokoknya gue paling bener deh gitu. Benar-benar. Jadi itu yang kita harus tahan, itu yang harus kita buat saya sih mau soal pengetahuan itu semua bisa kita cari. Yang penting kita bagaimana mengubah informasi itu tidak sekedar informasi tapi bisa menjadi inspirasi. Itu yang paling penting. Iya, Gitu. benar-benar. Keren sekali Kak Keren, Lucy. keren. Coba. Bagaimana caranya kita bisa mengubah itu? Nah, tugas kita Iya. bertiga jadi sambil buku nanti. Waduh, serial nih. Kita jadi trio. Sri Kandi. Iya, coba pemikiran 3 orang berkumpul kan pasti kita bisa sharing, bener nggak? Jadi nggak ada Benar, kompetisi. Ih, Kak Yo tuh so tau banget tadi ngomongnya. Aduh, Kak Lucia, kok gitu amat ngomongnya mentang-mentang dari aku pintar gitu. Nggak bisa. Tetapi ada satu pemerhati, ada satu yang memang selalu menganalisa, ada satu yang merangkai kata. Kolaborasi jadi indah dan jadi orang lain terinspirasi dari informasi-informasi kita. Kalau enggak, itu akan tersisa sebagai informasi aja. Gitu. Iya, setuju sekali. Wah, Kak Lucy nggak kerasa nih waktunya udah hampir sudah selesai. Kayaknya kurang ya waktunya. Kita ambil lagi ya Kak Ita ya. Harus kopi darat ya. Ya, Harus kopi bertemu darat lagi. kita, Kak Ita. Darat. Dan di kopi udara juga boleh sih sekali lagi. Boleh banget anytime. Kita selalu kan artinya kan begini ya, pembicaraan-pembicaraan seperti ini sekali lagi kita itu bukan mau sok-sok menggurui, bukan kita lebih tahu. Kita juga cuma sharing ya, kita berbagi apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Buktinya tadi Kak Lucia nanya berapa persen datanya kan saya panik. Saya nggak pernah tahu berapa persen. Artinya kan di sini kita cuma berbagi, benar nggak? Iya. Apa yang kita tahu kita bagikan gitu. Terima kasih Kak Ita untuk waktunya, untuk Eureka Expert yang luar biasa. Semoga terus berkembang keekspertannya tidak hanya untuk kancah Indonesia tapi juga dunia ya, supaya Indonesia jadi harum. Amin. Dan thank you juga Kak Lucy yang menemani saya dari Aku Pintar. Akhirnya tanpa terasa 1 jam sudah berlalu, kita akan bertemu lagi di Kamis mendatang tentunya di jam yang sama dengan satu hati, hatinya kita semua. Saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya Lucia Agustina. dan terima kasih Kak Ita, sampai ketemu. Sama-sama, terima kasih sudah diberi kesempatan berbagi. Stay healthy Kak Ita, Kak Yu. Ya. Salam.